kita kembali ke gereja dalam ibadah ini. Di luar katanya dingin sekali, tapi saya percaya kita yang hadir hari ini, hati kita tidak dingin, tetap semangat, puji Tuhan ya. Ya, kita akan mulai ibadah kita pada siang hari ini, sore hari ini. Kalau bisa mungkin yang belakang maju agak ke depan biar lebih hangat suasana kita. Tengah bangkunya masih ada kosong, diisi. Iya, kita lebih akrab lagi. Yes, mulai. Ya, sambil menunggu kita nyanyi lagu Hari Lepas Hari. Hari ini November, kita tinggal 1 bulan lagi sudah mengakhiri tahun 2025. Ya, kita bersyukur sepanjang hari kita sudah lewati. Biarlah membuat kita semangat, puji Tuhan. Kita nyanyi lagu ini. Hari lepas hari, bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari, aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari, bertambah-tambah indahnya. Bulan lepas bulan, bertambah-tambah indahnya. Bulan lepas bulan, aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Bulan lepas bulan, bertambah-tambah indahnya. Tahun lepas tahun, tahun lepas tahun, bertambah-tambah indahnya. Tahun lepas tahun, aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Tahun lepas tahun, bertambah-tambah indahnya. Ya Bapak Ibu sekalian, lagu ini berangkat tahun lepas tahun, bulan lepas bulan, hari lepas hari. Biarlah kita melalui 1 tahun ini, semangat kita, kasih kita kepada Tuhan semakin menyala. Kita nyanyi sekali lagi ya, hari lepas hari. Hari lepas hari, bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari, aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari, bertambah-tambah indahnya. Bulan lepas bulan, bertambah-tambah indahnya. Bulan lepas bulan, aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Bulan lepas bulan, bertambah-tambah indahnya. Tahun lepas tahun, bertambah-tambah indahnya. Tahun lepas tahun, aku cinta padanya.
Bapak mungkin ada yang merasakan bagaimana sih saya lewati setahun ini, ada pergumulan, ada beban, tapi ada juga kelepasan dan sukacita yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga membuat kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, ada yang mau menyatakan kasih Tuhan? Boleh siap-siap, boleh di tempatnya, boleh maju ke depan menyaksikan cinta kasih Tuhan. Sambil menunggu kita bernyanyi bersyukur. Setiap hari boleh kita lalui, itu satu syukur buat kita ya. Betapa Tuhan, aku bersyukur karena rahmat dan penyertaan-Mu. Betapa kita bersyukur. Dan tanggal 11 Desember kita sudah merayakan Natal UI. Kita bersyukur
dari Januari, Februari sampai bulan ini kita masih punya tubuh yang sehat, datang menyembah puji Tuhan. Bapak Ibu, ada yang mau menyaksikan kasih Tuhan? Saya mulai ya. Dari Januari sampai hari ini cukup sibuk pekerjaan, tetapi saya bisa melihat bagaimana Tuhan menyertai ya. Dalam sekolah ada kelas yang saya menyaksikan awalnya mulai 4 anak KBB, tapi tiap hari Tuhan tambahkan. Sekarang sudah ada 9 yang mau masuk 10 ya, Tante Nur ya, KPK ya. 9 anak. Kita bersyukur ya, dari 4 Tuhan tambahkan sampai 9. Dan saya percaya Tuhan akan terus bertambah. Demikian juga kelas yang lain. Demikian juga dengan TK Polis Indah, saya bisa menyaksikan campur tangan Tuhan dalam pekerjaan kami ya. Hanya beberapa anak, tapi tiap tahun, tiap hari tambahkan. Sekarang sudah ada 40 dan akan meningkat ke 49, 50. Saya percaya akan terus bertambah ya, seperti Tuhan membuka ladang kita di Aletheia Raja Wali ini. Dan ini juga tidak terlepas dari dukungan doa Bapak Ibu sekalian untuk sekolah kita, ladang pekerjaan Tuhan di gereja kita. Dan saya percaya pelayanan kita di bidang-bidang yang lain tetap Tuhan akan pimpin dan Tuhan akan berkati. Semampu kita lakukan, sebanyak apa, sekecil apapun, Tuhan akan lipat gandakan. Saya percaya termasuk pekerjaan kita, usaha kita, kesehatan kita juga demikian. Ya, Tuhan akan ikut campur tangan, datangkan yang terbaik untuk kita. Amin. Masih ada Bapak Ibu yang mau menceritakan cinta kasih Tuhan? Musa Felix, ya, pasti banyak sekali yang dirasakannya. Selamat sore semuanya, shalom. Saya tergerak sharing karena beberapa minggu terakhir inilah, kurang lebih sebulanan ya. Jadi kan kita melayani orang-orang yang meninggal dan usianya itu lumayan tinggi. Misalnya Ailai Chiao, usianya kan sudah 88 kan? 88. Wah. Kita nggak melayani, tapi kemarin itu kami kunjungi mamanya Pak Joni, usianya 95 tahun, baru meninggal juga. Kita nggak melayani, tapi kita kemarin ada kunjungan. Beberapa yang lain sih sebenarnya ya juga kita ada layani, tapi saya terkesan dengan 2 orang ini. Aileen Chiao kan pelayanan di gereja kita, pernah jadi majelis. Saya melihat satu hal itu adalah soal keteguhan imannya kepada Tuhan. Kita sering besuk, sejak corona itu dia sudah nggak ke gereja lagi. Terakhir kalau nggak salah dia 2020 bulan Maret apa bulan Februari dia ke gereja. Setelah itu nggak pernah ke gereja lagi sampai sekarang ya, sampai dia dipanggil Tuhan maksudnya. Jadi sejak dia kita besuk kunjungan ke rumah, dia tetap ikut ibadah kita secara online, yang ikut yang YouTube, dan dia selalu ikut perjamuan kudus setiap minggu pertama, ikut yang di gereja kita ini. Jadi saya lihat dia sangat setia sampai akhir, dan dia punya relasi yang begitu dekat dengan Tuhan. Nah, saya melihat ini buat saya salah satu contoh orang yang begitu punya relasi yang begitu dekat dengan Tuhan. Jadi bersyukur pernah berjumpa dengan dia. Satu lagi itu adalah AI Salbila ini ya. Salbila kan namanya Mama Pak Joni itu. Salbiah, AI Salbiah. Jadi waktu kami pernah besuk ke rumahnya, dia menseringkan tentang kisah kehidupannya yang kurang lebih tahun 48 atau 47 gitu ya. Itu kan masa-masa Jepang.
Jadi mereka tinggal di Surabaya. Jadi di masa Jepang itu, jadi tentara Jepang ingin menangkap wanita-wanita, khususnya anak-anak muda yang gadis. Mereka tangkap dan mereka ambil gitu. Nah, supaya dia nggak diambil, dia punya tetangga yang suaminya itu papanya Pak Joni, jadi diangkat, jadi mereka seolah-olah udah menikah. Supaya dia nggak diambil oleh Jepang. Nah, setelah itu akhirnya memang benar-benar mereka menikah. Setelah itu terbang menuju ke Belitung. Dan waktu sampai di Belitung, dia bilang mereka tinggal itu ke dalam hutan. Itu tahun 48 ya. Sudah nggak tahu deh tahun berapa, tapi itu sudah tahun ini tadi. Anak-anaknya kan lahir di sana tuh ya. Nah, waktu mereka tinggal di hutan itu, dia bilang kami pelihara babi begitu banyak dia bilang. Dan kemudian semua anaknya ada 10. Itu dikasih ASI semuanya. Dan kerjaan dia itu adalah kasih makan babi setiap hari. Kemudian masak sendiri, cuci baju sendiri, layani anak-anak begitu banyak. Dia seorang wanita yang sangat tangguh. Dan dia pernah menunjukkan kepada saya sendok dari neneknya di Belanda. Jadi sendok yang dipakai oleh neneknya dari Belanda untuk anak-anaknya sampai ke dia cucu, dan dia untuk anak-anaknya dia mesti pakai sendok itu. Bentuk sendoknya itu nggak seperti sendok kita lurus kayak gini. Bentuk sendoknya itu lurus tapi ujungnya bengkok kayak gini. Jadi itunya tuh, jadi cara nyuapinya begini, bukan begini, tapi dari sini kan. Jadi saya pernah lihat sendok itu, saya bilang wah ini luar biasa. Dan satu hal yang saya belajar dari dia, seorang yang sangat beriman. Dia juga sangat setia, walaupun dia seorang Katolik, tapi dia sangat beriman sama Tuhan, sangat sukacita, sangat happy, dan sangat mempersatukan keluarganya. Semalam waktu ketemu Pak Joni, saya coba sharingkan tentang ini, dia bilang betul. Mama saya selalu paksa, bukan paksa sih, maksudnya dorong anak-anak, nasihati anak-anak, sesama saudara harus saling menolong. Dan mereka mempraktekkan itu sampai hari ini. Semalam kita dengar sharingnya, saya bilang sungguh luar biasa. Cucunya itu udah 100, keturunannya itu udah 100-an. Itu butuh 2 lembar. Biasanya kan kalau tulis itu hanya satu lembar ya, 1 halaman. Ini sampai 2 halaman karena dia punya mantu, cucu, cicit. Di bawah cicit apa? Ada lagi kan di bawah cicit itu apa? Buyut ya. Buyut tuh. Jadi dari anak, cucu, cicit, buyut. Apa? Cangga. Jadi sampai ke bawah situ 100-an lebih. Jadi saya juga melihat ini keluarga luar biasa. Dia dapat rekor muri. Karena paling banyak punya cucu, keturunan gitu seusia dia. Jadi itu sesuatu yang saya kira sungguh luar biasa ya. Jadi saya belajar satu hal dari orang-orang yang begitu setia pada iman mereka kepada Tuhan Yesus sampai mereka menutup mata. Saya berharap kita yang ada di sini juga boleh terus semangat mengikuti Tuhan, semangat melayani Tuhan, jadi berkat selagi kita masih hidup. Amin. Oke, tapi kalau aku lihat wajah-wajahnya sih sudah menunjukkan semangat yang luar biasa. Apalagi Icu Nyun hari ini ya. Oke, saya serahkan. Terima kasih Musen. Betul ya Bapak Ibu, kalau kita di dalam Tuhan ada semangat, ada sukacita. Satu hari yang kita banyak lihat, wah satu-satu meninggalkan kita ya, kita juga sudah beli tiket, lagi antri beli tiket. Tapi jangan sampai kita ketinggalan ya, tetap kita dalam barisan dalam mengikut Tuhan. Masih ada Bapak Ibu yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan? Ya, kalau tidak ada, kita akan siapkan hati kita dengan firman Tuhan. Sebelumnya kita nyanyi sebuah lagu, Candekan Sin, bersyukur kepada Tuhan karena tiap hari Dia menjaga kita.
Dia mengaruniakan anak tunggalnya untuk kita, karena kita begitu berharga. Kita nyanyi Canmekan Sini. Lagu ini pernah dinyanyikan waktu kita lomba karaoke yang pertama. Saya rasa Bapak Ibu semua masih banyak yang hafal lagu ini ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan bagi kami sampai saat ini ya Tuhan.
Dan pada sore hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan di dalam pemberitaan firman-Mu. 今天得到我们完全的教导， Tuhan tolong kami 我们求主帮助我们， agar kami dapat mengerti, memahami apa yang Tuhan kehendaki bagi kami 而且我们明白一些神的心意在我们心， melalui firman-Mu pada sore hari ini. 记着你的话语。 Terima kasih Tuhan. 我们谢谢我们的主， Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. 奉耶稣基督的名，我们祷告。 Amin. Amin. Salam selamat sore ayah yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们，平安。 Bagaimana kabarnya? 好吗？ Ya, tadi sore-sore agak sedikit hujan gitu ya. 刚才下午好像有毛毛雨， Tapi puji Tuhan, hujannya tidak terlalu lama-lama sehingga kita bisa datang ya. 但是感谢主，他的雨不止下很久，变成我们可以来到这里。 Ya, itu semua karena pertolongan Tuhan bagi 这一 kita. 切就是主的帮助之下。 Ya, pada sore hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan 今天我们要聆听神的话语正道， dengan tema bersyukur atas setiap nafas hidup. 在我们的主题就是感恩生命中的每一口气息。 Saya mengajak kita untuk membuka di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 sampai 22. 我们请大家翻开圣经，给加尼前书第5章18到22节。 Saya membaca terlebih dahulu di dalam bahasa Indonesia. Beginilah firman Tuhan. Ucapkan syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah membuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. 在这里前书第5章第18节，凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。不要消灭圣灵的感动，不要藐视先知的讲论，但要凡事察验，善美的要带持守，各样的恶事要禁戒不做。 Amin untuk pembacaan firman Tuhan. 我们读经到齐，阿门。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， jikalau seandainya 如果 atau misalnya ada orang yang sangat kaya di dunia ini, 也就是说有一位人是世界上最有钱的人， mungkin dia punya banyak uang triliunan gitu ya, 可能他的钱很多，几百亿， terus punya banyak mobil, 很多的汽车， punya banyak rumah, 很多的房子， tiba-tiba mendatangi kita satu-satu. 结果他来到我们每个人， Lalu dia secara cuma-cuma memberikan kita masing-masing 1 M. 结果他们给我们每个人都是1个 M， Sudah kebayang ya 1 M itu seberapa banyak gitu ya. 这个1亿的钱是那么的大， Gimana perasaan Pak Thomas kalau seandainya dikasih uang itu? Senang ya? Ya, pasti senang. Ya, 如果弟兄姐妹会拿到，好像我拿到的时候，是否我们会喜欢吗？当然喜欢。 saya secara pribadi kalau dikasih itu langsung melotot matanya gitu. 拿到的话，他的眼睛会真的很大。 Ya, pasti mengatakan, wah, mimpi apa saya kemarin ya? 必定我们会想到昨天我做梦什么了。 Tiba-tiba ada orang yang sangat baik memberikan uang yang sangat banyak itu. 突然间有一个好人也来到给我很多的钱。 Pasti Bapak Ibu sudah membayangkan, 弟兄姐妹必定可以想象到， wah, saya akan menikmati hidup ini dengan baik. 我会享受用这个钱享受好的生活， Tidak perlu bekerja keras lagi. 不必去做得很辛苦， Tidak perlu juga pergi ke pasar untuk belanja. 不必去菜市场买菜。 Seperti Iilin setiap hari kalau kami ketemu
belanja di pasar. 像雷尼姐妹经常转到会见到她在 Mungkin ayah-ayah yang lain juga tidak perlu lagi ke pasar untuk belanja. 可能另外的姐妹也不需要去到菜市场。 Santai di rumah main lihat handphone aja pesan melalui Gojek. 可能我们会用手机去订一些的东西， Atau melalui aplikasi-aplikasi. 而且用其他的方法， Mungkin juga sudah berpikir, wah besok saya akan beli rumah, 可能会想到我们明天要买一间房子， akan beli mobil, 或者买一辆汽车， atau mulai sekarang saya akan pesan tiket untuk jalan-jalan ke luar negeri. 可能我这计划订飞机票出国旅行。 Pasti sudah berpikir begitu kan Bapak Ibu? 会想象的弟兄姐妹们， Ya. Pokoknya hidup terasa ringan seperti itu ya. 这样我们的生活就轻松， Malah tidak perlu lagi bangun pagi gitu ya. 不必须要很早的起来， Tidak terlalu pusing bayar listrik, 不会因做电火会的烦恼， bayar cicilan ya. 就是一些的问题或烦恼， Semua terasa ringan dan beres seketika. 一些很轻松的全部都能够解决。 Tetapi ini hanya bayangan saja. 但是弟兄姐妹，这个就是好像是我们的阴影罢了， Bukan realita gitu ya. 是真的。 Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 主内弟兄姐妹们， dari ilustrasi sederhana ini sebenarnya 从这个简单的话题， kita belajar satu hal yang sangat penting, 就是我们学习到也很重要的一件事 bahwa betapa cepatnya hati manusia itu bersukacita. 原来我们的心很快的。 Tadi aja waktu saya katakan bagaimana kalau orang itu mendatangkan kita satu-satu. 刚才所讲到的，如果那个有钱人来到我们每个弟兄姐妹一位位， Langsung tertawa, 我们会 bersukacita. 我们会喜乐。 Ya. Bersukacita ketika menerima sesuatu yang besar. 就是我们喜乐，因为得到很大的福气。 Tetapi dari situ juga 但是从哪一方面来讲， betapa mudahnya kita lupa dengan hal-hal yang kecil yang sangat berharga. 我们常常会忘记，都很小事的，但是很重要。 Kita bisa saja berterima kasih mendapatkan uang yang sangat besar. 我们会向一些给我们很多钱的人谢谢他， Tetapi jarang kita menyadari 不过常常我们会忽略到， bahwa setiap hembusan nafas yang masih kita hirup sampai saat 我 ini 们每时每刻的我们的呼吸， itu sangat jauh bernilai Bapak Ibu. 这个比其他的 Dari semua 很重要， dari semua kekayaan di dunia ini. 比全世界最富有的一些事。 Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 就是所爱的弟兄姐妹们， hidup yang penuh dengan ucapan syukur itu 我们如果常常在感恩中的生活里面， bukanlah tanpa satu pergumulan, 不是一个没有挣扎的生活， melainkan hidup yang sadar bahwa setiap nafas itu 其实我们想象到每口的气息， setiap detik 每一滴， dan setiap kesempatan itu adalah anugerah Tuhan. 每一个时刻，这些都是主的恩典。 Sehingga Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Tesalonika, 所以使徒保罗在帖撒罗尼迦前里面， bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. 就是说我们凡事都要感谢。 Ini satu perintah dari Allah 这个是主的命令， bagi setiap orang yang percaya kepadanya. 每一个相信的人。 Maka poin yang pertama yang kita pelajari pada sore hari ini yaitu mengucap syukurlah kepada Tuhan. 第一个我们要谢谢的是，就是我们要感谢。 Ya, di dalam ayat 18 tadi dikatakan ucapkan syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus
bagi kamu. 刚才我们所读的经节就是第18节，凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。 Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan dari kalimat ini, 弟兄姐妹，如果我们看到这个经节里面， Rasul Paulus itu tidak hanya saja mengatakan ucapkan syukur, 使徒保罗不是单单说感恩， tetapi dia melanjutkan di dalam segala hal. 那这接下来是凡事都要感恩，凡事都要谢恩。 Artinya bahwa syukur itu tidak bergantung pada situasi apapun. 原来我们感谢的话不在一个环境之中， Melainkan pada hubungan kita dengan Allah. 就是按照是我们跟神的关系。 Allah tahu hidup kita tidak selalu mudah, Bapak Ibu. 神知道我们的生活不容易， Ya, ada masa-masa sehat, 有时候会健康， ada masa-masa kuat, 有时有能力， ada juga masa-masa lemah, 有时会软弱， ada juga masa-masa di mana kita sangat ramai. 有时我们很热闹， Dan ada masanya juga kita kesepian. 有时我们会寂寞。 Namun perlu kita sadari 我们应该是悟到 bahwa setiap fase itu 每一段的时刻， Tuhan tidak pernah berubah. 神不至于改变， Kasih-Nya tidak pernah 他 berubah. 的爱不改变， Dan Tuhan tetap ada bersama dengan kita. 神与我们常常同在。 Makanya Rasul Paulus menekankan bahwa mengucap syukur itu adalah bagian dari ketaatan kita kepada Allah. 所以神的话告诉我们，就是我们感恩是我们应该每天每时每刻的。 Dan kehendak Allah itu bukan hanya agar kita percaya kepada Kristus saja, 不单单我们可以相信我们的基督耶稣， tetapi agar kita juga hidup dengan hati yang berserah, 就是我们的生活也是把一切的交托， hati yang penuh berterima kasih 我们的心就是感恩的心， di tengah-tengah realita kehidupan saat ini. 在我们面对一切的生活里面。 Bapak Ibu, di dalam Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 在罗马书第8章28节告诉我们说，我们晓得，万事都互相效力，叫爱神的人的益处，就是按照他旨意被召的人。 Jadi Bapak Ibu, kita selalu mengucap syukur apapun yang kita alami saat itu. 我们就是说刚才讲的，凡事我们都要感恩， Karena Allah pasti mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang mengasihi Dia. 因为神的恩典必定临到每一个欢信靠他的人。 Matthew Henry mengatakan di dalam bukunya mengatakan bersyukur dalam segala hal berarti memiliki hati yang tunduk kepada kehendak Allah. Percaya bahwa apapun yang diizinkannya terjadi selalu untuk kebaikan. 感觉每天告诉我们，我们每次都是要感谢，在他的里面，遇到一切的事情，我们所拥有，我们用我们的心顺服他的旨意。 Dengan kata lain bahwa rasa syukur adalah tanda hati kita taat kepada Allah. 我们换句话说，我们感恩是我们就是顺服神的旨意里面， Bukan karena semuanya lancar-lancar saja, 是全部都一切是很顺利， tetapi karena kita percaya Allah memegang kehidupan kita. 但是我们相信主掌管一切。 Bahkan Sproul juga mengatakan iman kepada Allah yang berdaulat membuat orang percaya mampu bersyukur bahkan dalam badai hidup. Karena kita tahu bahwa tidak ada satupun yang keluar dari rencana dan tujuannya. 而且是告诉我们，我们接受，我们相信我们的主的能力，他的权柄可以使到我们每个相信的人可以
做一个感恩，来保持我们的生活。 Bapak Ibu dikasih Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， ketika kita berusia lanjut saat ini, 当我们进到年老的这个时刻， mungkin tubuh tidak sekuat dulu. 可能我们的身体不像以前 Mungkin sewaktu muda masih bisa lari, gitu ya. 在年轻的时候我们可以跑， Ya, masih bisa berolahraga. 还激烈的运动， Tetapi sekarang berbeda. 但是现在不一样。 Mungkin dulu bisa bekerja seharian. 可能以前会整天的做工， Sekarang mungkin 15 menit saja sudah harus duduk. 现在可能15分钟我们都要坐下。 Dulu langkah kita terasa ringan, Bapak Ibu. 以前我们的眼睛是很光明， Sekarang naik tangga aja sangat susah. 现在我们上楼梯都很难。 Ya. Kita perlu juga berhati-hati ketika naik tangga. 我们要上梯的时候，我们都要第一的小心。 Dulu mungkin mata Bapak Ibu sangat jelas tanpa memakai kacamata. 以前可能我们的眼睛我们不必戴眼镜， Ya, sangat jelas bisa membaca seperti itu. 很清楚的可以看。 Tapi sekarang 但是现在 sudah tua, 已经老了， sudah lanjut usia, 已经有年迈的时候， mungkin kalau melihat dari jarak pandang jauh sekarang sudah agak kabur. 看到远的地方就是看到很蒙蒙。 Mungkin juga dulu telinga Bapak Ibu sangat tajam untuk mendengar. 可能我们以前我们的耳朵听得很清楚。 Sekarang kadang suara cucu saja tidak kedengaran. 现在听到我们的孙子的声音，我们都听不到。 Atau mungkin sama-sama. 可能蒙蒙的这样子。 Nah, itulah perkembangan dan proses yang telah kita lewati. 这一些就是我们生活的过程。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， ada satu statement yang pernah saya dengar. 有一句话告诉我们， Mengatakan seperti ini. 就是告诉我们说， Setiap orang yang sudah tua pasti pernah muda. 有一个年长的人，他必定是一个曾经年轻过的人， Tetapi tidak setiap orang muda akan sempat menjadi tua. 但是不一定一个年轻人的会成为一个年长的人， Benar nggak Bapak Ibu? 对吗？ Benar nggak? Ya? 对吗？ Kami yang masih muda ini belum tentu nanti akan seperti Bapak Ibu. 我们在这个年轻的时候，不像弟兄姐妹， Tetapi Bapak Ibu pernah muda seperti kami. 但是弟兄姐妹曾经好像我们年轻的时候。 Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah atas apa yang Tuhan anugerahkan bagi Bapak Ibu sampai 我 saat ini. 们要感谢我们的神，神赐给我们一切的恩典。 Bapak Ibu, ketika saya pelayanan di Malang beberapa tahun yang lalu, 当传道在马郎服侍神的时候， ada seorang jemaat 一个会友 yang sudah lanjut usia, Bapak 就 Ibu. 是已经年纪老迈的， Dia ini begitu rajin beribadah. 他很殷勤的来敬拜主， Kalau ada persekutuan, dia selalu hadir. 有机会他就来参加。 Bahkan ketika saya coba menanyakan kepada ibu ini, 当我去问这个姐妹的时候， Ibu bagaimana perjalanan ibu dari rumah ke sini? 姐妹从家里来到这里的路途怎样？ Apakah naik becak, naik grab, atau dijemput? 还是坐回家车，还是坐一切的公共车辆来到这里？ Katanya kepada saya kalau ke gereja ini, 如果我来教会的话， baik itu mengikuti ibadah atau persekutuan, 我有机会还是参加主日崇拜的时候， saya selalu jalan kaki. 我就是常常跑路。 Wah, saya katakan, Oma ini hebat sekali, 我说这个老姐妹真棒， luar biasa gitu ya. 很特别。 Ketika saya menanyakan lagi, apa hal yang perlu Oma ini lakukan? 还有，我先问这个老姐妹，什么事情你应该做的？
Apa rahasianya sehingga Oma setiap kali datang beribadah, datang persekutuan itu selalu jalan kaki? 你还有什么秘诀？每一次来到教会都会用走路来。 Dia hanya mengatakan bahwa 他说 jangan lupakan Tuhan, 不要忘记神， jangan pernah meninggalkan Tuhan. 不要离弃我们的神， Apapun keadaannya, 无论环境如何， kita harus selalu memiliki relasi dengan Tuhan. 我们应该跟神有美好的交通。 Saya setiap hari berdoa, 我每天在祷告， setiap hari membaca firman 我 Tuhan. 每天在读经。 Coba kalau saya baca firman Tuhan itu ada kaca pembesar, ya, saya pasti tempelkan di situ supaya saya bisa melihat, membaca, ya, isi Alkitab itu. 我每次读经的时候，我用放大眼睛的，就是放在那边，直到我很可以清楚的看这个。 Dan dia mengatakan jadikanlah Tuhan itu sebagai sahabat satu-satunya di dalam hidup. 我们要当做我们的神是我们的亲密的朋友。 Bapak Ibu, ketika saya mendengarkan hal itu, 弟兄姐妹，当我听到这个事情的时候， itu suatu motivasi bagi saya, Bapak Ibu. 会使我一个被感动我的一件事。 Sebagai anak-anak muda seperti itu, ya. 就是一位年轻人， Bagaimana tetap berharap dan berpegang teguh kepada Tuhan. 我们怎样是依靠我们的神来仰望我们的神， Bahkan bagi kita saat ini juga. 甚至于我们现在也是如此。 Mari kita melihat kembali kehidupan kita selama ini. 我们要反复试试看我们的生活里面， Apakah Bapak Ibu selalu mengucap syukur dalam segala hal? 是否我们每一次凡事都要感谢我们的神， Atau mengucap syukur pada saat senang saja? 是否在我们喜乐的有好的时候才感恩？ Ketika susah marah-marah kepada Tuhan. 当我们辛苦的时候，我们都大骂我们的神。 Tetapi Rasul Paulus mengatakan tadi, mengucap syukurlah dalam segala hal. 就是刚才是定在凡事都要谢恩。 Mari juga belajar berkata, 我们应该谢谢， puji Tuhan. 感谢主。 Kata puji Tuhan bukan hanya saat semua baik-baik saja, 不是每次好的一方面我们都说这句话， tetapi pada saat ada tantangan juga. 当我们有一切的挑战的时候， Kita selalu mengatakan puji Tuhan. 我们常常应该说感谢主， Tuhan baik. 甚至美善的主。 Bahkan ketika Bapak Ibu merasa sendiri juga, 当弟兄姐妹在自己的时候， ingatlah Tuhan tidak pernah berhenti bekerja di dalam hidup Bapak Ibu. 你应该想到你在生活里头，神就是常常与你同在。 Dan jadikanlah setiap nafas sebagai doa kepada Allah. 我们应该把我们的祷告当作是我们每天的就是我们的气息。 Sebagai sharing tadi dari Musa Felix, 这是刚才菲利牧师的见证。 di dalam minggu-minggu yang telah kita lalui, 当我们一个礼拜的过去， ada orang-orang yang telah mendahului kita. 有一些人比我们先离开这个世界， Maka kita perlu patut bersyukur kepada Tuhan. 我们应该向神感恩。 Masih diberikan nafas sampai saat ini. 神还给我们生命气息， Jadi hendaknya kita selalu mengucap syukur kepada Allah. 我们常常要感谢我们的神。 Berelasi dengan intim dengan Allah. 我们跟神有美好的关系， Sehingga Tuhan memberikan kita umur panjang. 直到神赐给我们长命。 Amin. 阿门。 Hal yang kedua yang kita pelajari, 第二件事，我们学习的， menjaga hati tetap menyala. 我们要保守我们的心能够发出光。 Di dalam ayat 19 sampai 20 dikatakan, janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah membuat-membuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. 这9节告诉我们，不要消灭圣灵的感动，不要藐视先知的讲论，但要凡事察验赞美的，要持守。 Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Rasul Paulus menulis tentang mengucap syukur dalam segala hal,
当时保罗所写了这个凡事都要谢恩。 Kemudian dia melanjutkan, janganlah padamkan roh. 在这首诗里说，不要消灭圣灵。 Artinya bahwa jangan biarkan semangat rohani kita itu menjadi dingin atau mati. 不要使到我们的灵命冷漠而者死。 Sebagai pertanyaannya, 问题就是说， mengapa Rasul Paulus mengingatkan akan hal ini? 为什么使徒保罗会问出这个问题来？ Karena kehidupan orang percaya itu seperti pelita kecil. 因为每个信徒是好像一个小的灯， Jika tidak dijaga, 如果没有持守的话， lama-lama apinya bisa padam. 它会灭掉。 Api Roh Kudus yang menyalakan iman dan sukacita kita 圣灵在我们的喜乐里面， bisa juga perlahan redup, Bapak Ibu. 弟兄姐妹会慢慢的灭掉。 Ketika kita mulai atau sering mengeluh daripada bersyukur. 我们常常如果是很多的不是感恩使我们会跌倒。 Lebih banyak mengingat masa lalu daripada melihat anugerah Allah hari ini. 我们不应该不必看过去不好的，但是我们要看前面的。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， di usia lanjut, 我们年纪比较年长的， tubuh Bapak Ibu boleh melemah, 我们的身体可能会软弱， langkah boleh melambat, 可能我们的脚步会比较慢， tapi roh di dalam kita harus tetap menyala. 但是我们的灵不断的光。 Masih ada doa yang bisa kita naikkan 还 kepada 有 Allah. 还有我们祷告有机会可以， Ada juga senyum yang bisa kita berikan kepada orang lain. 我们还有我们的微笑可以给别人， Ada juga kata penghiburan yang kita bisa ucapkan. 有一些安慰的话，我们可以向人说出来， Bahkan ada kasih yang bisa kita bagikan. 甚至有一些爱，我们会别人显现出来。 Di dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat ayat 16 dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahir yang kami semakin merosot, manusia batinnya kami diperbarui dari hari ke hari. 哥林多后书第4章第16节告诉我们，所以我们不要伤胆，为体虽然会坏，那先知是一天，心是一天。 Saudara, api Roh Kudus bisa saja padam bukan karena Tuhan menjauhi kita. 圣灵会消灭，不是说因着神离开我们， Tetapi karena kita sendiri tidak memeliharanya. 因着是因为我们自己没有保守， Demikian juga hidup rohani kita, saudara. 我们的灵命也是如此。 Kalau tidak dipupuk, 如果我们没把它培养， kalau tidak memiliki relasi, 如果没有很好的关系， maka pasti akan sebentar-sebentar pasti akan punah, padam. 我们会慢慢的熄掉。 Bahkan sebagian orang berkata, 有些人会说 aduh Pak, saya sudah tua gitu ya, 我已经年老了， sudah tidak bisa melayani apa-apa lagi. 我们不能够侍奉， Tidak kuat seperti dulu lagi. 不像以前。 Ya pokoknya kalau dilibatkan dalam pelayanan saya tidak bisa. 如果在侍奉上我们不能了， Tapi perlu saudara tahu, 弟兄姐妹应该知道， Tuhan itu tidak menilai dari berapa banyak kita bisa melakukannya. 神不看我们能够做很多的一切的很多的事， Melainkan dari bagaimana hati kita tetap menyala bagi Tuhan. 就是我们要看我们圣灵深处向主的表达。 Mungkin cukup berdoa saja, 可能我们会只有用祷告， ya, mendoakan hamba-hamba Tuhan di gereja, 向教会的神的仆人代祷， mendoakan para diakon, 向这士们代祷，
mendoakan setiap pengurus-pengurus komisi. 将每一个这位来祷告， Itu satu pelayanan, saudara. 这个也是一个侍奉，弟兄姐妹们。 Ya, saya teringat akan almarhumah Ige yang beberapa minggu yang lalu telah meninggalkan kita. 当我记得在有一个姐妹，几个礼拜前离开世界。 Ketika kami sering-sering besuk, 我们常常探访她， dan dia mengatakan saya selalu mendoakan gereja setiap hari. 我每天为教会祷告。 Sekalipun saya tidak bisa datang ke gereja, 虽然我人不能够来到教会， tetapi saya selalu berdoa kepada Tuhan. 但是我常常向主祷告。 Tuhan itu sahabat saya, 神是我的朋友， dan dia satu-satunya yang memberikan saya kekuatan sampai saat ini. 唯有他是到现在给我的能力。 Maka Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk selalu memiliki relasi. 我请弟兄姐妹有跟神有美好的关系， Mau melayani Tuhan, 要侍奉主， percaya bahwa Tuhan selalu menolong kehidupan Bapak 相 Ibu. 信主能够帮助我们每位弟兄姐妹。 Seperti di dalam Mazmur 71 ayat 18. 就是在 Mengatakan, juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kekuatanmu kepada generasi kemudian, keperkasaanku kepada semua orang yang akan datang. 就是诗篇第7篇第7节告诉我们，我要照着耶和华的公义，称谢他，歌颂耶和华至高者的名。 Bapak Ibu dikasih Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， saya teringat di kampung saya ya. 传道记得在他的乡下里面， Ya, di kampung saya itu memang ada komisi usia Ida juga, 在乡下我们的乡下也有家庭团契， komisi lansia. 就是家庭团契。 Ketika melihat teman-teman mereka ketika kumpul itu tidak hadir, 当他们聚集的时候，看到有没有来到的， apa yang mereka lakukan? 他有什么动作呢？ Mereka mendoakan. 他们就是为着他祷告， Bukan hanya sampai di situ. 不但到那边为止 Hari selanjutnya itu mereka mendatangi atau besuk. 啊，以后他就来到他的家去找，而且探访。 Sekalipun mereka menyadari mereka tidak kuat seperti dulu, 虽然他们感觉到他的力气不像以前， sudah lanjut usia, 已经驾龄了， tetapi hati mereka tetap menyala untuk melayani sesama. 但是他的心要侍奉的心仍然燃烧他们。 Bahkan ketika saya melihat Bapak Ibu, 当传道看到这个他们的时候， saya mendoakan mereka dari rumah 我会说他们来祷告， supaya jemaat-jemaat lansia ini terus diberikan kekuatan oleh Tuhan. 直到神使用这些家庭团契的弟兄姐妹。 Karena saya tahu nama-nama mereka, sampai-sampai saya mendoakan mereka di dalam doa. 因为我知道他们的名字，我也会从他们个人每个名字提名为他们祷告。 Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， sebagai orang tua, 好像我们年长， sebagai orang yang telah lanjut usia, 好像我们已经成为年老的人， hendaknya kita tetap menyala untuk Tuhan. 好，我们应该是为主不断的发光。 Hati yang tergerak untuk melayani Tuhan, 我们有一颗要侍奉神的心， mendoakan gerejanya, 为着教会祷告， mendoakan setiap para pelayan, 为着每个侍奉者来祷告， hamba-hamba Tuhan, 神的仆人们来祷告， supaya tetap semangat juga 好 melayani. 像他们有一个活着的心来侍奉主。 Dan juga hendaknya kita juga menjadi berkat bagi banyak orang. 我们好像成为别人的祝福。 Mau Bapak Ibu? 弟兄姐妹要吗？ Mau? Setidaknya hal kecil saja berdoa. 最少我们可以用祷告来支持， Mau? 可以吗？ Yes. Ya, jadi sebagai orang-orang yang telah percaya dan mengenal Tuhan,
像我们反相信主的人， kita tetap semangat. 我们应该一个有气力，而且一个感动。 Karena kita belum tahu kapan waktunya kita. 我们不知道我们的时候。 Jadi selagi masih ada di dunia ini, hendaknya kita semangat melayani Tuhan. 当神还给我们还活在这，我们应该有很活着的心，是一起来侍奉主。 Jayo. 加油！加油！ Ya. Saya menutupnya, saya mengutip satu kutipan dari Abraham Kuyper mengatakan, 我这里结束这个就是说Abraham Kuyper的话语。 saya menerjemahkannya di dalam bahasa Indonesia. Api yang menyala di hati seseorang akan menyalakan api di hati orang lain. 就是我们的话语，就是火热的心会燃烧别人的火热的心来帮助别人。 Ketika kita mengenal Tuhan, 当我们认识主， ketika api di dalam hati kita terus menyala, 当我们的火热的心在燃烧我们的时候， kita juga bisa membagikan kepada orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan. 我们可以把这个火热的心把它释放给其他还未信主的人。 Jayo. 加油！ Amin untuk firman Amin. Tuhan. Mari kita berdoa. 我们祷告。 Saya minta dengan kasih Musa Andi menutup kita. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur ya Tuhan, di persekutuan ini Tuhan mengingatkan kami, Tuhan yang baik yang sudah memberkati hidup kami, memberi nafas hidup. Biar kami juga belajar bersyukur hal-hal sederhana yang kami terima dari Tuhan dari hari ke hari. Setiap harinya kami boleh bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah melimpahkan segala rahmat-Mu, anugerah Tuhan bagi kami di dalam kesehatan, kekuatan, di dalam kehidupan ini. Biarlah Tuhan yang kami juga sudah memberikan satu spirit, satu roh yang menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Biarlah Tuhan kami menjadi orang-orang yang terus dipakai Tuhan di usia kami seperti ini. Kami pun tetap bisa melayani Tuhan, memberi yang terbaik dengan apa yang bisa kami kerjakan, dengan mendoakan orang-orang, dengan mengingatkan orang-orang lain, dan membawa orang-orang kepada Tuhan lebih dekat. Biarlah kami tetap sungguh-sungguh menyatakan syukur kami dengan perbuatan kami yang jelas di dalam hidup kami sehari-hari. Biarlah semua itu mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk apa yang kami bisa renungkan saat ini. Tuhan yang memberkati, memberi kesehatan selalu kepada setiap jemaat usia indah di tempat ini, untuk terus berkarya bagi Tuhan sampai Tuhan akhirnya yang memanggil kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Pak Thomas, Saudara Robin yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan sudah menerjemahkannya. Biar firman Tuhan ini sungguh menguatkan kita. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita pelihara dengan baik-baik, termasuk kesehatan kita, dan kita akan pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Kita nyanyikan hati seorang hamba. Biarlah Tuhan saat ini apa yang masih ada padaku berikan kepada
apapun juga, saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mentaat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mentaat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Saya minta atau Nur yang pimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, semua kami bersyukur ya Tuhan untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terbukti ya Tuhan dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, Tuhan selalu memelihara kami sampai detik ini. Terima kasih ya Tuhan, segala puji dan hormat hanya bagi-Mu, karena Engkaulah Tuhan kami satu-satunya yang selalu menolong, mengasihi kami, dan juga selalu menyertai kami di apapun keadaan kami. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami telah memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami. Biarlah Tuhan juga yang memberkati setiap kami yang telah memberi ataupun belum sempat memberi ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang menolong kami untuk terus memiliki hati yang bersyukur kepada Tuhan. Dari setiap pekerjaan kami, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami bisa bersyukur kepada-Mu, karena semuanya itu berasal daripada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga setiap persembahan yang sudah terkumpul ya Tuhan. Biarlah juga dipakai dengan baik untuk pelayanan Tuhan di gereja-Mu ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah sampai saatnya. Seharusnya hari ini kita ada final lomba karaoke dari 9 peserta. Kita eliminasi sampai babak semifinal, ada 6 peserta. Sampai final sebenarnya ada 3 peserta, 3 orang ya. Tetapi nanti Bu Sufenik silakan yang akan kita setelah nyanyi lagu ini, nanti Bu Sufenik yang akan umumkan ya nanti hadir. Hari ini ternyata yang ikut final datang cuma 1 orang, yaitu Ai Chuyun, karena 1 orang Ibu Eni mamanya sakit di Nias, dia pulang ke Nias sampai sekarang belum datang. 1 lagi Ai Yeonyulian ya jatuh dan katanya tulang rusuknya ada patah dan dia perlu berobat, jadi hari ini juga tidak bisa datang karena 3 orang jadi rumah sakit. Ada 1 malam Ai Yeonyulian ini pagi-pagi saya bangun jam 5 lebih, saya persiapan untuk hari Minggu ya datang ke ibadah. Sehari sebelumnya dia sudah latihan dengan UI mau bernyanyi persembahkan pujian. Saya bangun jam 5, saya lihat dia WA saya jam 1 pagi. Saya kaget sekali. Waduh, jam 1 pagi voicemail saya, ada apa ini ya? Saya buka dia, Mary katanya, aduh saya hari ini nggak bisa datang gereja, padahal saya sudah siap mau nyanyi katanya. Saya jatuh tadi malam mau kencing, bangun jatuh katanya.
katanya. Sehingga pagi ini saya merasa setengah badan saya ini sakit katanya. Saya lagi telepon anak saya mau bawa saya ke rumah anak saya. Mungkin minggu-minggu ini saya juga belum bisa ke gereja, saya belum tahu hasilnya apa. Dan saya juga sekalian kasih tahu Bapak Ibu, malam kita bangun tidur mau kencing, jangan langsung bangun ya. Duduk sebentar dulu, kita maklum ya usia ya. Kita duduk dulu agak tenang baru turun. Jangan seperti masih usia 20-30 tahun begitu bangun loncat turun, jangan ya, bisa jatuh, itu parah loh ya. Jadi ini juga satu peringatan untuk kita. Tapi dia bilang, saya kemarin dia masih telepon saya, aduh Mary, karaoke saya tidak bisa ikut. Tapi saya bilang nggak apa-apa, Ii di rumah Syu yang dulu ya udah sembuh baru datang. Iya, saya bilang Ii masih mau nyanyi, mau katanya. Dia nanti sembuh katanya, dia mau ikut ya, paduan suara usia indah. Saya senang sekali. Jadi ini satu dorongan juga untuk saya ya, jangan malas-malas, saya jauh lebih muda dari dia. Saya juga ingat mama saya, itu mama saya, dia dulu itu rajin sekali ya baca firman Tuhan, dia catat di kertas. Salah satu hari dia tunjukkan ke saya bilang, Ma, sekarang tulisan hasilnya bagus banget. Iya, saya latihan katanya. Sekarang dia sudah tidak bisa lagi, katanya matanya nggak kelihatan. Jadi ada masanya kita tidak bisa. Pada saat kita masih bisa, semangat ya, seperti Abi Juli. Hari ini beliau akan nyanyikan lagu yang akan kita lombakan ke karaoke. Silakan. Kita tepuk tangan meskipun satu peserta, tetapi tetap semangat. Dan ini otomatis menjadi juara pertama kita. Jayo. Silakan, Rahel. Beda ya.
ku tempuh jalan ini, ku perlu Kau serta aku. Oh Tuhanku, tuntun aku, jangan Kau tinggalkanku. Kala ku takut dan bimbang langkahku, dengar akan suaramu. Tuntun aku, Tuhan sertai aku, teguhkanlah langkah kakiku. Datang padamu, dengar suaramu, masukkanlah Engkau anakku.
Ya, Musa mau nyanyi lagi. Nyanyi lagi. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita berikan aplaus dulu untuk Ain Junjun. Puji syukur. Tadi dia bilang di belakang, saya udah belajar lagunya. Dan perjuangannya tidak sia-sia. Tahun lalu dia nggak lolos, tahun ini lolos dan satu-satunya lagi. Tahun kemarin bukan nggak lolos, karena Tahun kemarin dia tangannya sakit. Iya, oke. Langsung naik nomor 1. Oke, Bapak Ibu, kita bersyukur untuk usia indah pada hari ini. Ada beberapa yang saya ingin sampaikan. Boleh diklik. Nah, ini ibadah hari Minggu. Jadi kami berharap kita yang ada di sini, hari Minggu kita ada ibadah, kau 1, kau 2. Jadi kalau sudah ikut persekutuan usia indah, nah kami berharap ibu-ibu, bapak-bapak hari Minggu juga ikut ibadah di kebaktian umum ya. Kita ada ibadah Mandarin 7.30 dan nanti bahasa Indonesia jam 10. Umumnya sih usia indah ini datang di jam 7:30 pagi ya. Kalau nggak salah di tengah-tengah kita ada AI yang baru pertama kali hadirin. Benar ya, AI ini ya. Benar ya, baru pertama kali datang ya. AI selamat datang. Wah, mari kita sambut dengan sukacita. Oh, nggak bisa. Dia basah. Oke, translate. tapi masih bukan Baru pertama Ya ngerti lah ya. Ya, orangnya bahasa Iya, ngomongnya bahasa. Selamat datang ya. tinggal di sini gitu. Baik, mari kita sambut sekali lagi dengan sukacita ya. Oke, puji syukur ya. Baik, ada lagi yang baru pertama kali hadir. Kita semua sih kelihatannya udah biasa datang ya. Puji syukur ya. Oke, ini ada satu lagi kabar sukacita. Yaitu adalah Natal Usia Indah 11 Desember. Ini juga adalah persekutuan kita terakhir di tahun ini. Nanti 11 Desember kita ada Natal, temanya Juru Selamat Dunia Sudah Datang. Jadi kita berharap di Natal ini satu momen untuk kita mengajak teman-teman dan sahabat. Kalau kita kan udah biasa rayain Natal nih ya, yang orang-orang Kristen semua udah sering sekali. Tapi ada teman, ada keluarga, ada sahabat yang mungkin belum pernah ikuti Natal, belum merasakan damai dari Tuhan. Nah, kami berharap bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini nanti boleh ajak teman untuk ikut di acara Natal ini. Kita temanya itu ini penginjilan. Jadi kami berharap kita semua boleh kerjasama untuk ajak teman. Nanti Pendeta Hilda yang sampaikan firman Tuhan ya, yang biasa juri di sini ya, Pendeta Hilda yang gembala di Bekasi ya. Jadi kita berharap Natal kali ini boleh berjalan dengan baik, semoga gak hujan. Saya mengingat tahun lalu atau apa itu tahun lalu ya, yang Natal itu hujan tapi pada datang ya. Nah, jadi kita berharap juga tahun ini lebih banyak lagi ya yang bisa datang. Makanya kita sambil mendoakan Tuhan boleh bekerja melalui Natal ini. Seperti firman Tuhan hari ini, mumpung kita masih sehat dan kuat, masih bisa bernafas, minimal mulai sekarang kita doakan teman kita. Boleh ditargetkan siapa, mungkin seisi rumah kita atau mungkin tetangga. Mulai doakan mulai nanti malam sampai nanti hari-harinya ajak dia ikut usia indah ya. Minimal sebelum meninggalkan dunia ini pernah dengar Injil dan apalagi bisa kenal Tuhan Yesus. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini siap ajak teman yang belum kenal Tuhan? Siap? Wah, nggak ada semangatnya. Sekali lagi, ciayo. Nah, gitu dong. Yang tadi ngomong ciayo. Nah,
Ayo ya, buktikan ya. Nanti saya tunggu ya. Kita tunggu sama-sama di hari hanya 11 Desember. Nah, kita sudah merancang acara ini dengan sangat baik tentunya ya, untuk setiap kita. Dan nanti tahun depan di tanggal 8 Januari kita ulang tahun Usia Indah yang ke-11. Jadi luar biasa loh Usia Indah ini ya. Jadi kita sudah mempersiapkan acara Natal dan acara tahun baru, langsung ulang tahun Usia Indah yang ke-11. Jadi mari semangat nih untuk Usia Indah kita ya. Dan di bulan Februari tanggal 19 itu adalah perayaan Imlek. Jadi kan itu Usia Indah penuh dengan acara yang ke depan ini berurut-urut. Dan bulan April kita Paskah. Wah, pokoknya Usia Indah banyak acaranya ya. Oke, Bapak Ibu, ada lagi? Gak ada. Baik. Oke, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih juga ya yang sudah membawa berkat-berkat hari ini. Hari ini sih yang saya tahu tadi penuh dengan perpisangan. Tadi pisang banyak banget dari berbagai jenis ya. Saya nggak tahu masih ada apa enggak. Oh, masih banyak. Oh, boleh dibawa pulang. Boleh dimakan ya. Baik, Bapak Ibu, kita akan tutup di dalam doa. Ada yang mau didoakan sebelum kita? Baik, kalau enggak, mari kita buka suara, kita doakan teman-teman kita. Tadi kan firman Tuhan ajak kita doakan teman kita yang akan datang, dan khususnya yang punya pergumulan nih, Pak Joni dan keluarga. Mereka sedang berduka, mama mereka 95 tahun sedang di rumah duka. Hari Sabtu akan dikubur ya. Kita doakan supaya keluarga ini diberi penghiburan oleh Tuhan. Kita doakan Ibu Eni, mamanya Nidias juga sakit. Mamanya itu bilang anaknya jangan pulang dulu, tunggu sampai waktunya. Jadi kan kita kan nggak tahu ya. Tapi anak-anak udah rela ya kalau mamanya mau dipanggil oleh Tuhan. Komplikasi semua kena jantung, ginjal, gula darah, dan beberapa lagi yang lain. Jadi sudah agak berat. Udah nggak bisa tidur terlentang, tidurnya duduk ya, sudah agak berat. Kita doakan Ailim Syahwei, dia harus istirahat 3 bulan ke depan karena dia jatuh dan tulangnya patah, mesti banyak istirahat ya. Kita doakan Ibu Ami yang juga tulang patah juga. Oh, kecelakaan juga, ditabrak. Ibu Ami yang temannya ini yang biasa duduk di sono, dia juga Ibu Ami itu. Ya, masih ingat wajahnya kan? Ibu Ami itu juga jatuh, sehingga kita perlu dukung mereka di dalam doa supaya diberi kesembuhan oleh Tuhan. Masih ada lagi yang mau didoakan? Oh iya, satu lagi, papanya Linda, Asu Edi, yang biasa duduk sini, yang tinggi. Itu juga baru operasi katarak ya. Oke, mari kita buka suara dan kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, kami doakan untuk beberapa saudara-saudari kami, khususnya rekan-rekan kami di Usia Indah ini yang sedang mengalami kedukaan. Keluarga Pak Joni, kiranya Tuhan memberi penghiburan, supaya juga di tengah kehilangan orang yang sangat mereka kasihi, biarlah keluarga besar boleh mendapat kekuatan, pertolongan, dan penghiburan dari Tuhan, sehingga juga mereka boleh dikuatkan dalam kehilangan ini. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Kau menolong mama dari Ibu Eni. Kami doakan biar kehendak Tuhan yang terjadi, karena anak-anak telah rela kalau orang tua mereka kembali kepada Tuhan. Dan biarlah waktu Tuhan, kedaulatan Tuhan, kehendak Tuhan yang terjadi atas kehidupan dari mama Ibu Eni. Kami juga doakan kiranya Kau yang menolong, khususnya Ailim Syahwei dan Ibu Ami yang juga mereka mengalami sakit, baik patah tulang dan juga kecelakaan, agar mereka boleh diberikan kekuatan, diberikan kesembuhan dan pemulihan. Karena kami sungguh yakin di dalam Tuhan ada pertolongan bagi kami, dan kiranya mereka boleh dikuatkan baik rohani dan juga jasmani mereka. Kami doakan untuk Asu Edi juga yang baru operasi katarak, kiranya Tuhan yang menyembuhkan matanya, sehingga juga akhirnya nanti dia boleh sehat, boleh pulih, dan terlebih beri anugerah-Mu supaya sungguh-sungguh di dalam hatinya dianugerahkan iman yang sejati untuk bersandar dan percaya kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kami pada sore ini di dalam Usia Indah ini boleh bersekutu bersama-sama. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati kami satu persatu, memberi kekuatan,
kesehatan, dan memakai kami di dalam seluruh pelayanan-pelayanan yang boleh kami lakukan. Selagi kami diberi kekuatan, kesehatan, dan nafas hidup, biarlah kami pakai hidup kami ini untuk melayani dan mempermuliakan Engkau. Kami doakan berkati perjalanan pulang kami, berkati kegiatan kami sepanjang minggu ini, sampai hari Minggu kami boleh kembali berkumpul, beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan yang sangat mengasihi kami. Kiranya juga boleh menolong kami, khususnya di dalam mempersiapkan Natal, mengajak teman-teman kami yang belum percaya Tuhan. Kiranya Kau juga boleh memakai kami yang ada di sini, sehingga kami punya beban untuk membawa jiwa-jiwa boleh mengenal kepada Tuhan. Kami berdoa berkati persiapan kami di dalam acara Natal Usia Indah, termasuk juga Natal ibadah umum, Natal di komisi, bahkan seluruh acara Natal di gereja kami. Ke dalam tangan Engkau saja kami menyerahkan, supaya Natal kali ini boleh menjadi satu momentum bagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan, boleh mengalami kasih dari Allah. Dan bagi kami yang telah mengenal Tuhan, boleh terus bersukacita, menjadi berkat, sebagaimana Kristus telah menjadi contoh teladan bagi kami. Kristus yang dari sorga turun ke dalam dunia, rela merendahkan diri, bahkan rela mencari kami yang terhilang ini. Maka biarlah hidup kami pun boleh menjadi berkat bagi sesama kami di momen Natal ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa.